Coba sih, lihat deh. Masa sama kayak ada ruangan gitu, terus kayak bacaan gitu, terus kayak ruangannya kayak serem ya? Kayak Apaan sih? Kameramen bisa nggak satu kesatu bahwa demi Tuhan itu di kamar mandi itu gue lihat nenek. Siapapun Anda, saya minta kamu datang. Sini aja, saya orang baik. Gak boleh kasar. Hai guys, selamat malam, bertemu lagi bersama saya Baby Faye dan kawan saya yang bernama Prince Erlando. Dan kali ini kita berada di sebuah panti jompo yang sudah lama terbengkalai, kurang lebih ya 10 tahunan kali ya. Terus konon katanya di tempat ini banyak banget warga melihat sosok-sosok nenek-nenek Jualan nasi uduk. Enggak ya? Jualan nasi uduk sih. Kan panti jompo. Tuh kan cicak bunyi berarti Penyambutan. Benar, ada yang jualan nasi uduk. Oh berarti dulunya ibu yang pernah di sini pernah jualan nasi uduk kali, mungkin begitu. Kayak ada yang bisikin gitu masalahnya. Oh gitu. Terus jadi kita malam ini di episode Sisa Baby Faye, kita berada di panti jompo tersebut gitu. Ini persis banget di belakang kita ini yaitu bangunan panti jompo yang sudah tidak terurus dan sudah sangat berantakan ya, Dek. lumayan. Seperti itu. Terus Kenapa sih kita masih tabrakan mulu kalau ngomong? Lu tuh komentarin gue komentarin lu nggak? ya beginilah Gini, keadaannya. udah lihat kan? Ini waktu dia kan Nadija sudah tidak belum beraksi, jadi dia memakai ini malam ini. Nggak tenang perempuannya. Jadi kayak gitu. Nggak lenje. Jadi gue mau ini dulu. Kok rusuh sih lu? Perempuannya rusuh. Jadi gue dulu. Jadi ini gue naikin banget mbak. Enggak, perut Jadi gua agak oke, longgar. sebentar pemirsa Sisa Baby Faye. Sepertinya kita akan lihat dari outfit dia ini, bling ini. Lu terinspirasi apa sih pakai beginian malam-malam begini? Kena. Kemarin kalau gue udah lu ini. Kemarin kalau Coba Kak. bisa agak jauhan nggak? Ada balon gas. Lu mau ngomongin gue juga? Hah? Enggak. Oke guys, jadi outfit malam ini dia pakai seperti ini, seperti kalian lihat. Nah udah, kalau gue ya udahlah, nggak perlu diraguin lagi udah. Kalau gue pasti beda-beda. Injak sepatu baru. Jadi gini guys. Bercanda tau kita. Udah baunya sepatu gue emang rusak. Oke, jadi malam ini kita akan mengusir ini. Ini kita bisa kata-kata, nggak tahu nanti dia jadi dalam apa aja. Iya enggak, soalnya gue mau mencairkan suasana karena biasa kan kalau udah masuk tempat horor-horor kayak gini gue udah mulai merinding. Ya udah mulai merasakan merinding. Emang di mana juga merinding. Udah di mana-mana merinding. Lihat cowok ganteng aja merinding. Enggak, udah sumpah gue curhat males. Ya udah guys, oke, saksikan terus episode kali ini Sisa Baby Faye di Panti Jompo Terbengkalai. Oke guys, sekarang kita mau memasukin ruangan Pertama yang kita akan masukin ini sebelumnya ya seperti yang kalian lihat mungkin ini banyak sampah-sampahnya. Kita masuk ke sini. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, seperti ini ruangan. Mungkin ini satu ruangan tuh banyak ini ya kali ya, banyak orang tua yang sudah jompo yang ditempatkan di satu ruangan. Ini seperti ruangan biasa, ruangan kosong gitu aja. Terus situ ada kamar mandi. Situ ada kamar mandinya. Gue nggak tahu ini apa ya, bekas apa ini? Itu tikus kayaknya. Apa sih? Karena kalau kayak lawar biasanya dia di atas tuh ada. Di sini ada kamar mandi. Saat malam. Ada ruangan lagi ternyata guys. Assalamualaikum.
Ini ruangan. Itu kamar mandi. Seperti biasa. Baunya. Ini kan ada lama nggak ditempatin. Guys, ada rambut guys. Loh. Tikus, ini bangkai tikus. Ini bangkai tikus. Ibu. Ini saking lamanya sampai orang pun bangkai tikus pun matinya yang sampai benar-benar yang nggak kecium orang gitu kali ya. Jadi bangkai tikusnya makin sampai kering, masih ada seperti potongan rambut. Ini ruangan pertama, tadi ruangan pertama juga ruang masuk, ini ruang kamar kali ya baby ya. Nah, ini juga agak ambruk ya, maksudnya. Oh iya, ini apa namanya? Ubinnya tuh udah ambles gitu. Hati-hati kayaknya ya. Tuh, Kru. udah ambles. Jadi ruangan pertama, terus kamar mandi di situ ada kamar mandinya. Seperti itu. Ya gitu aja masih biasa sih. Tapi memang seremnya tuh masih kayak sampai tikus itu ibaratnya kayak berarti emang gak ada yang ngurus gitu. Cabut yuk daripada gue gak enak makan nih biar pakai tikus. Seperti itu guys. Tadi lihat pas gue di luar opening sekelibetan di sini nih. Makanya gue nanya ini ruangan apa? Di sini. Ini kamar mandi. Iya. Seperti pada umumnya kamar mandi yang kayaknya banyak. Tapi gue ngelihatnya itu seperti bayangan aja sih gitu. Bayangan aja di sekitar sini. Tapi ini mah jorok banget. Coba lihat deh guys, Gun. Lihat deh. Tuh, atas. Udah kayak gini tuh. Tuh. Joroknya. Oke guys, kita langsung keluar aja karena di sini ya seperti biasa ini ruangan pertama. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Bangkai tikusnya ya. Itu apa? Kotoran tikusnya. Kita mending keluar deh. Masih ada baju-baju yang kayak bekas-bekas. Nah, kita keluar. Itu kita keluar. Sekarang kita jalan lagi. Lah ini kenapa ada kancut di sini? Nggak kancut dong. Kancut lo ya? Itu celana. Ini celana yang kayak bekas-bekas. Bekas kakek-kakek ya. Kakek-kakek di sini kayaknya yang nempatin sini. Ini banyak ada beberapa ruangan ya ternyata ya di sini guys. Ini ada lagi ruangan kedua yang lebih sempit ternyata. Kita masuk. Oh iya, ini lebih sempit baby. Lebih sempit sekarang. Saat malam. Itu apa ya? Kok kayak ada gorden ya di belakang sana ya? Kayak ada ruangan juga tuh dalam situ. Makanya lihat nggak? Ya penasaran sih karena ditutup, di skat gitu kan ruangan. Jadi ternyata saya pikir ini ruangan sebegini doang, ternyata baby ngelihat ada kayak horden yang nutupin skat gitu. Coba kita lihat di sini. Buka dikit aja kali ya. Awas ini. Buka ya. Coba. Skat. Ruangan ya ternyata tembusan ke satu ruangan lagi. Iya ada bantal. Ada sarung juga. Ada bantal. Nah ini lebih gede nih kayaknya nih. Gini. Serem banget ini. Assalamualaikum. Nih ada bantal. Nah, kayak ada dapur di belakang sana ya. Tadi bantal mana sih gue liatnya? Sini deh, guys. Oh iya ini dapur nih, boleh dilihat deh. Ya ampun. Ini dapur Ini kayak. jorok banget. Ini jorok banget. Tapi bau guys. Kita sini aja guys ya. Gila banyak pancing udah Ada kecoa. Kaget gue. Ini kecoa nih. Cok. Ya namanya udah lama. Jadi bisa masuk sedikit. Assalamualaikum. Gun masuk Gun. Ya Allah ternyata di situ ada kodok. Kodok. Coba sih lihat deh. Masa sana kayak ada ruangan gitu terus kayak bacaan gitu. Terus kayak ruangannya kayak serem ya. Kayak tapi lihat dulu kayak baby mana? Gue nggak tahu. Ini baunya. Tapi ruangan ini kodok jatuh. Kayak nyeremin ya, kayak episode kita sebelumnya ya. Ruangannya itu kayak serem banget. Bisa bantu center kali ya? Atau ini baby sini lah. Kakak dulu deh. Dia selalu mengorbankan gue duluan. Ada kamar mandi tersembunyi ternyata di sini. Ayo kita masuk yuk. Ya. Aman nggak sih? Aman sih, cuman kayak lebih ini hati-hati ya soalnya lebih rendah. Karena untuk orang-orang tua kan. Kameramen. Ini ada. Kak, senterin dong sama. Ini. Tuh. Ini ruangan mandi. Hewan masuk ke hidup gua lagi.
Kayak ada hewan masuk. Kayak serem banget ya di belakang itu. Kalau kameramen sama Baby mau kesini mungkin bisa lihat tuh, Baby langsung. Jadi ini ada kamar mandi yang sepertinya nih, gue nggak tahu kenapa tuh ada bacaan tadi kan, seperti yang kalian tahu ada bacaan ini nih ya. Kenapa masih ada bacaan itu? Apa ini tempat sholat atau gimana, nggak ngerti. Tapi yang jelas nih sini deh, kayak ada ruangan belakang yang ini serem banget sumpah. Nah, aduh gelap banget ini mah. Jadi di panti jompo ini ternyata tadi ruangannya tuh tiba-tiba kayak ada ruangan langsung tembus ke sini. Ini ruangan kayak ya ruangan biasa, seperti kayak ruangan untuk Assalamualaikum. Untuk kayak baunya sih nggak tahan. Kayak untuk ini apa, untuk mandi yang bener-bener yang kayak mandi di sini gitu loh. Kita ke sana dulu. Kita ke sana kali ya. Karena kita ya mungkin ya segini aja, mungkin ruangan di sini kayak gini. Tapi ini memang kenapa lorong itu kayak serem ya? Kayak gue ngerasain lorong itu tuh kayak ada duduk cuman kayak langsung kabur gitu. Jadi kita coba masuk aja. Jadi tadi ruangan sini, kita masuk ke ruangannya sini. Selamat malam. Wah, ini gede banget ya. Bisa kalian lihat penonton sisaan Baby V. Masih ada surat bacaan. Ini gede banget. Gue pengen tahu kenapa nih ruangan panti jompo ini nggak ditempatin? Informasi yang dapat dari warga sih gue nggak tahu ya kenapa. Cuman kayak ditinggalinnya kayak sembarangan ya, langsung ninggalin aja gitu. Bener-bener yang penting kosong aja. Karena masih banyak kayak panci, semua itu masih banyak banget di sini. Dan bisa kalian lihat, Baby juga bisa mungkin ikut sedikit ke sini, dari sini aja. Ini tuh jadi kayak apaan sih? Kameramen bisa nggak satu ke satu? Ini gue udah mulai ngerasain sesuatu gitu. Lihat deh, kayak secara natural itu kayak lorongnya itu aneh, Baby. Mungkin kalau kamu lihat tuh kayak lurusnya tuh aneh gitu loh. Mistiknya tuh kayak kerasa banget. Ruangannya sih sampai detik ini, sampai ruangannya kesekian, gue masih netral, masih aman-aman aja. Tapi kayak gue ngeliatnya ke sana tuh kayak nggak terlalu nyaman. Aku pribadi sih aku nggak mau ke sana. Aku pribadi sih. Ada apa? Yang kakak rasain di situ ada apa? Seperti ada nenek-nenek pakai baju Jawa, lengan panjang, terus dia ngiket sarungnya sampai sini, kainnya. Rambutnya panjang? Enggak, lengan panjang, baju Jawa lengan panjang kayak kemben gitu, tapi ada lengan panjangnya, terus kayak dia tuh kencir, rambutnya tuh putih, cuman dia jalannya cepet ke arah saya, makanya gue langsung lari tadi situ. Cuman kayak tenang gitu, kayak rohnya tuh magnetnya nggak yang gimana. Cuman untuk gue kesana sih enggak sih. Kayak maksudnya gue belum nyaman untuk kesana. Gue masih pengen menelusuri dulu ini sampai nanti gue ritual, baru apapun yang terjadi baru gue siap. Tapi menurut kakak yang paling kenceng auranya, magnetnya itu sampai detik ini ya? Iya, itu yang mana? Dapur tadi. Gitu ya. Terus penunggunya seperti yang paling kuat di sini. Yang paling kuat sepertinya di sini yang pegang itu lagi-lagi nenek-nenek. Nenek-nenek ya? Iya. Nanti kakak bisa manggil nenek-nenek itu untuk di... Kayaknya aku akan setelah spiritual itu mungkin bisa komunikasi untuk jadikan mediasi untuk kita berbicara ya. Sepertinya sih semoga mudah-mudahan ini baik adanya bisa belajar komunikasi gitu loh. Guys, bisa kita ke ruangan yang lain? Karena ini mungkin sudah cukup. Tapi gue pengen... mau ke sana? Enggak, gue pengen center ini. Kamera bisa nggak? Ya, mungkin Baby agak maju tuh kan dapat TV. Wow, masih ada baju-baju loh guys. Tuh. Oh iya sih, oh gila sih itu baju. Masih ada baju-baju. Bisa keluar bentar kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini masih ada baju-baju yang baju-baju, terus kayak ada sarung yang masih terjemur dan itu nggak keangkat gitu loh. Ini kayak jemuran gitu tapi udah ada bantal juga. Dan itu kayak luar biasa sih, tapi gue nggak pengen banyak berkomentar di sini. Dan guys, maaf kalau misalnya ada suara bocor guys, karena ini tempatnya pasti dekat banget sama warga.
tengah-tengah pemukiman warga. Jadi kalau misalnya ada suara bocor ya harap maklum. Coba mungkin agak disenterin lagi. Nih jadi kayak ada baju-baju kusam gitu di situ. Ternyata kayak dijemur terus. Teman jujur ya dari pertama gue masuk baunya tuh kayak bikin gue mau muntah karena kayak you know lah kayak baju-baju lama. Udah kali ya? Ada yuk coba. Yuk, karena ternyata ruangannya masih banyak banget di sini, masih kayak ruangan. Ada sandal nih sini nih. Ada sandal. Jadi kayak ini tuh kayak ditinggalinnya main tinggalin aja gitu, yang bener-bener yang tidak ada persiapan untuk meninggalkan tempat ini, langsung kayak mereka langsung pergi aja karena nggak ada sama sekali prepare, ada baju-baju sampai kering loh, itu sampai bener-bener bertahun-tahun loh. Iya. Oke guys, kita kembali ke Baby. Apa yang Baby rasain? Punggung aku agak berat sih sedikit. Berat ya? Karena kan nih biasanya si Baby kayak gini-gini tuh, ya kita kesini ya? Kesini ya? Ini biasa. Banyak ruangan ya? Ruangan yang kayak lorong-lorong gitu. Ini pasti sofa. Sebagai pengalaman, Baby kan baru-baru ini juga waktu itu pernah datang ke panti jompo ya Baby ya? Iya. Waktu di Jawa aku sempat datengin panti jompo. Ini biasanya apa nih Baby? Perkiraan Baby nih? Ini biasa kakek-kakek, nenek-nenek duduk di sini. Sore-sore biasanya, gitu-gitu ya? Jadi sofanya gitu, juga masih ada. Kumpulin gitu, santai-santai. Dan pada waktu itu yang gua ke Jawa aja, panti jompo yang masih aktif aja, ruangannya ketika gua masukin itu udah heboh banget, pesing, kayak gitu-gitu. Nah ya, itu masih aktif ya? Masih aktif, karena ya namanya orang tua ya, kalau ngurusin orang-orang tua kan memang harus sabar, butuh keikhlasan, nggak bisa yang ya nama orang tua kan nggak bisa dibentak-bentak. Menguji kita lah. Menguji kesabaran kita. Jadi anak kecil lagi soalnya. Gue pun suatu saat juga bakal jadi orang tua. Ogun juga, si kameramen, Ariel juga bakal tua juga loh. Oke guys, kita lanjut. Ini awas ada ini ternyata selokan. Oh, ada sungai. Ya kayak ngalir gitu sih, sungai kecil. Tapi sungainya aktif loh gini. Iya. Ini sebelum kita ke tuh kayak ada mimbar gitu. Pak, itu tempat duduk-duduk lagi ya? Apa gimana ya untuk tempat duduk-duduk? Kenapa? Oh, lelet rambut ya. Apa gua salah lihat? Tuh. Sini. Nggak tahu ya. Mana sih? Di sini. Tuh. Ruangan ini? Iya, di ruangan itu. Coba sebelum kita ke ruangan itu, nanti kita... Kalau kita gelapin. Tuh. Gue sih yakin banget di sini sih ada yang udah meninggal sih. Kayak meninggalnya benar-benar di sini. Gitu. Tapi nggak ngerti di ruangan ini. Iya, nggak ngerti karena kita benar-benar on the spot untuk ke ruangan ini, dan taunya ini sudah lama tidak ditempati. Kita ke ruangan ini ya, kameramen. Ini lebih... Assalamualaikum. Ini lebih kayak tempat tidur mereka gitu guys, kerangka tempat tidur saat malam. Oh iya, bisa dilihat di sini. Di sini tuh ada dinas sosial. Baunya bau banget tau. Ini ada baju loh, baju kayak ibu-ibu. Ini kalau di penjelasannya ini ruangan kayak tempat berantakannya tempat tidur. Soalnya kelihatan banget banyak tempat tidur. Dan ini baunya tuh bau-bau kayak kayu yang udah apa sih Kak? Udah rapuh, udah tua. Yang udah lembab juga kayaknya kan, tapi nggak ada baunya sih menurut gue. Ini kalian bisa lihat, ini ya udah kayak tempat bener-bener untuk guys, kaget gue. Kagetan si ibu mah. Wow. Sini guys, ada foto guys. Aku sayang Ma Ica. Ampun, sini. Jadi kayak aku sayang Ma Ica. Jadi ini kayak neneknya kali ya? Atau entahlah. Tapi yang jelas foto tersisa yang ada selama kita konten masih ada kayak. Tuh. Mila sayang Ma Aisyah. Udah dapet. Ini udah hilang satunya. Gue kadang sedih tau gak sih kalau ngelihat orang tua, karena gue pernah punya nenek yang usianya udah tua. Terus waktu kecil gue juga diurusin sama nenek, ya, ketika meninggal ya rasanya kehilangan banget. Karena dalam 1 tahun itu rumah gue 2 orang yang meninggal. Jadi ketika gue punya orang tua tinggal satu-satunya dan mama gue nikah lagi, ya gue sayang banget gitu loh. Karena gue nggak pengen kehilangan lagi. Karena rasa kehilangan tuh bener-bener hancur banget gitu. Kalau udah nggak ada baru kerasa. Iya, makanya ketika masih ada kita jangan sia-siakan. Betul. Kita harus cari duit. Gue sampai kerja kayak gini, gue pengen orang tua gue bangga gitu loh
supaya dia tembus. Enggak lucu. Kok mau curhat? Iya, apa maaf, celingak selingkuh di ya, belakang? enggak sayangku. Iya. Ini kayak udah. Tapi ini emang sedih sih. Belum, gue belum selesai ceritanya. Ayo, sayang. Ya lupa gue dah. Enggak. Harus Tadinya kerja, gua mau semangat. Jangan nangis dong. Dia mah suka bapak karena dia memang bener-bener fight banget untuk Iya. kehidupannya. Nangis nih. Enggak, jadi intinya gue tuh ya karena gue anak pertama ya, jadi gue harus jadi kakak yang benar-benar apa ya? Fight banget ya. Fight untuk adik-adik gue, buat anak gue juga. Kenapa gue bikin konten horor? Ini satu alasan banyak banget teman-teman yang nanya. Baby V dari DJ seksi tiba-tiba banting setir jadi YouTuber horor, udah sepi job ya, udah nggak ada beritanya ya, udah nggak jarang masuk TV. Bukan. Karena kenapa gue banting setir untuk main di YouTube, khususnya di horor, biar anak gue bisa lihat. Ketika gue main DJ, ketika gue pakai baju seksi, anak gue nggak bisa nonton. Anak gue kan makin lama makin gede kan. Dan anak gue juga suka mistik, makanya kenapa gue nggak harus menunjukkan sesuatu. Kenapa gue nggak coba gitu loh. Lebih positif ya, bisa dinikmatnya mana. Oke, guys. Di sisi lain gue suka sama orang tua panti jompo, gue suka karena keinginan gue suatu saat kalau gue udah sukses, gue punya penghasilan gede dari YouTube, gue bakal ingat-ingat ya pemirsa, sisi lain Baby V dan kakak, doain suatu saat kalau gue sukses, gue pengen bangun panti jompo. Amin. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke guys, kita lanjutin. Ini udah kita keluar aja karena ini tadi foto itu. Tapi gue kok kayak ada yang magnet. Magnet. Yang bikin lo? Di lemari itu kayak ada sesuatu deh. Lemari mana nih? Ini. Yang hitam itu. Lemari ini. Nih, coba deh, buka deh. Kakak apa deh yang kakak rasain? Ini lemari kayaknya lemari nggak bisa kebuka karena itu ketindih sama beberapa lemari. Jadi dia nggak bisa kebuka. Jadi dia bertindih. Coba kamu center aja. Jadi kayak lemari ini kuno banget ya guys. Lemari kayak lemari baju-baju mereka kali ya. Kondisinya seperti itu. Gue sih belum ngerti, cuman gue pusing ya kayak baunya tuh. Gue ngerasa gue pusing juga sih. Pusing serius? Pusing. Ngerasa pusing gak sih? Pusing. Ada minyak angin gak guys? Kan tadi udah. Kayak lu ngerasa gak sih kayak ada orang yang ngeliatin kita dari kaca itu? Iya. Gue ngerasa. Makanya gue center. Ya serius deh kayak ada yang ngeliatin. Tapi pusingnya ini gak enak banget. Guys, jadi tadi pas kita masuk ke ruangan itu kita agak kayak berunding dulu sebelum kita shoot lagi ini. Ternyata kita semua ngerasain mual dan pusing. Baby lihat ini, kalau bisa deketin nih air matanya, mualnya sudah mulai kerasa. Apa yang Baby rasain sih? Kalau gue sih pusing. Episode kemarin tuh nggak begitu, cuman gue takut banget. Kalau sekarang nggak begitu takut, stabil aja. Cuman badan gue tadi berat, terus mual, biasa kan. Tangan gue berat, yang sebelah sini pasti. Gitu, makanya gue nggak mau masuk ke daerah WC apa namanya? Umum. WC masalah gitu deh. Karena di situ magnetnya sepertinya lebih kuat di sana. Ya, gitu. Makanya daripada kita dihabisin tenaganya di situ, energinya dihabisin di situ, kita mau puterin dulu tempat itu. Iya, ya supaya kan? kita lebih kalian bisa lebih lihat. Oh, ternyata tempatnya sebesar ini. Ini ruangan lagi seperti biasa. Kodok. Ini banyak ini. Oke, sorry. Ini ruangan lagi seperti biasa lah ya, ini ruangan. Mana ada duitnya kagak? Mana? Ayo jadi di sini guys, ada dompet guys. Jangan dipegang. Gak apa-apa, ada dompet. Ya udah kayak dompet pada umumnya aja nih, jadi kayak ada dompet. Mungkin ini kali ya di sini ya. Iya, mungkin kalau dikasih soda. Iya. Kaget gue ketawa. Lu mah kagetan. Iya, gue mah orangnya kagetan. Udah bingung, perempuan ini kagetan, kalau gak kaget mual. Soalnya waktu gue ke Jawa, waktu gue datengin ke panti jompo, pas gue kasih duit nih, nenek-neneknya itu langsung duitnya ditaruh di bawahnya bantal. Ya Allah, masih zaman dulu banget ya. Ditaruh di bawahnya bantal. Tapi dia ngerti duit, minta duitnya katanya gitu. Mana minta duitnya? Dulu mungkin mudanya dia matre. Kok sok tau lu? Emang lu gak doyan duit? Doyan gue duit Gue juga doyan duit. Gue bisa sakit kalau nggak ada duit. Ya, kita mau nikah makanya. Mati bocoran ya. Kasihan deh lo Gun.
Jadi di sini juga ruangan biasa aja. Gue nggak ngerasain apa-apa di sini, ya kayak kamar-kamar gitu aja. Tuh kenapa gue jadi pusing ya? Siapa sih? Lo. Kita sekarang ada kameramen baru, ya Bibi ya. Bibi lu dong sekarang nih ruangannya ada balsem tuh. Lu kan katanya pusing. Enggak, lu aja. Sekarang Baby yang akan menjelaskan sama kalian ruangan ini. Ada aqua. Jangan nyebut merek. Air mineral. Cincang balsem namanya. Udah mulai nggak penting udah penjelasan. Ini namanya begitu. Oh ini Baby. Bangunan Pak. Peruntukan asrama. Untuk asrama. Jelas loh. Lu ngapain Gun di situ Gun? Ini siapa yang punya? Lu yang masuk berarti sekarang. Ini siapa yang punya? Nah lu nanya gue. Gue nanya Ini siapa yang punya Gun? Kasih Jo. Ini pemilik pemerintah. Berarti kan punya pemerintah. Pemerintah yang Pemerintah punya. Jawa Barat. Terus pindahnya kemana nih asrama? Gue demen panjang nih cerita penjelasan izin. Nggak tahu lu. Nggak tahu. Ada belau. Jangan pegang. Lo tau belau nggak? Lo tau belau nggak? Kakak jangan kayak gitu. Tuh, kalian lihat kan? Jangan kayak Keren kan? gitu, enggak. Mana ada kalian baby face kayak begini? Nggak jaim. Lihat tuh, baby face cuma ada di sini nggak jaim. Gila. Yang kemarin sama baby face, kamu cut. Siapa yang kemarin? Udah nggak usah sebut mereka makin terkenal. Kalau mau kemarin dendam mulu sih kerjanya. Iya, ogun dulu. Maaf ya pemirsa, kita banyak bercanda. Jangan bercanda, ruangan kosong, nggak boleh bercanda, ruangan orang tua. Buka lagi. Kita jadi berisik bukan kan? Awas. Buka lagi kak. Iya lu, nggak boleh lu. Siapa yang nutup tadi? Nggak bisa, kata emaknya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Lu mamam gitu. Masuk ke Ini iseng. Sana deh. Kan posisi gue kanan. Lu Awas kejerat yang ada. Ini kabel dari mana sih? Ya gini lah, ada genteng-gentengnya. Kok serem ya? Yang ini ya? Lu tau nggak? Tadi gue mau kesana ya. Serem banget. Coba sekarang Baby V, karena ini acara Baby V, berarti sekarang Baby V lah yang akan menjelaskannya ke sana. Ayo Baby V, penonton menunggumu. Kamera kenapa gue ya? Seharusnya kamera dulu. Banyak maunya perempuan ini. Ayo cepetan. Ya gue nemenin lu dari belakang. Kok gitu banyak? Oh, ini tembus yang ini ya? Tembus ya? Hah? Ya kan? Tembus toh? Lu ngapain begitu sih di belakang? Busway. Enggak lucu. Oke, ini jadi kita lihatnya tembusan belakang. Guys, kameramen. Oh ini tembusan kamar mandi tadi. Jadi ini ada ruangan lagi pas udah keluar di situ. Yang ini. Oke, penonton sisi lain Baby V akan menjelaskan sampai ke situ. Tadi Kenapa? Tadi pas gue di sono, mata gue sih arahnya ke sini. Tadi di situ. Tapi pas gue ketika ke sini, kok ini serem banget ya di sekitar sini nih. Ini makin serem ruangannya. Iya. Tadi masih baik-baik aja semuanya. Coba Baby V mungkin menjelaskan depan sini. Kenapa harus gue sih? Lu Kan acara lo. Ya kan lu yang laki. Gue kan perempuan. Gue kalau Senin sampai Kamis laki. Jumat sampai Minggu perempuan. Enggak terserah lu sih. Jadi ini guys, ini ya udah pintu utama, tapi ini lebih serem karena ternyata ini lebih kayak tua, sampai kayak gini loh. Dan tadi kita ada ruangan situ juga. Itu kayaknya di sana ruangan sama ya kayak begini. Pokoknya gini deh ruangannya deh. Coba deh kameramen, bidik deh. Kameramen. Mau kasih lihat deh. Kasih lihat deh. Keseluruhan ruangan yang ternyata lebih ekstrim. Kalian bisa lihat ruangannya itu udah hancur banget. Lu kemana sih nggak nemenin gue jadi malah kabur. Tuh hancur banget guys. Ini kita lanjut ke ruangan yang sana. Semut ya? Buset tuh pakai sepatu begitu semut masih bisa masuk. Ya enggak, siapa tahu. Oke guys, kita lagi
biar kayak film-film ribet gitu loh. Padahal sih nggak ribet, jalan aja nih sebenarnya. Apa sih? Enggak ini serius. Ada kayak Itu ini, kayak ada orang ya di situ, bukan orang kayak dek gitu ya? Barusan ya? Kayak gitu ya? ya, makanya dari tadi kita bercanda episode kali ini karena kayak ngerasanya nih tempat orang tua. Jadi menurut spiritual gue tuh tempat orang tua tuh bakal lebih yang kayak mereka suka bercanda, tapi mereka juga suka mereka seneng bercanda gini karena dari tadi gue ngerasain kalau kita tuh harus kuat banget karena pusing itu tanda satu tanda bahwa demi Tuhan itu di kamar mandi itu gue lihat nenek-nenek demi Tuhan di kamar mandi ini gue lihat nenek-nenek. Ella ngompol. Coba lihat ngompol. Ella ngompol. Demi Allah, ngompol gue. Kok jadi kayak nunung sih? Kan gue yang ngeliat setan. Yang bener loh, El. Masa nih? Oke guys, maaf tadi ada insiden Ella, setelah ngompol seorang Ella, kru. salah satu krunya BBV. Jadi tadi gue ngeliat tadi gue ngeliat kayak di satu kamar mandi di ujung sana tuh kayak ada sosok perempuan tapi kayak rambutnya digerai gitu. Ih serem banget sih, kayak bongkok banget terus kayak rambutnya digerai gitu. Nih nah. Nah, kayak udah Napas gua juga ngap. Napas gue mulai kayak sedikit gitu loh. Ya ini kayak udah mulai kayak Apa ini? tuh dia kayak ngerasa dia kayak mau mendekat ke belakang kalian gitu kameramen. Gitu. Dia udah malu karena lo shoot. Jadi dia di depan itu dia kayak malu gitu, dia masuk ke kamar mandi itu. Gue nggak tahu tadi kayaknya tuh kameramen itu jalan itu ya, kamar mandi masal itu ya. Ini aja udah gak enak banget satu kamar mandi. Kita puterin sono aja dulu ya, itu terakhir aja. Ya, guys, Ya. kita supaya lebih cepat supaya kalian tidak bingung nanti kita kasih tahu kenapa kamar mandi masal itu nggak kita datengin dulu. Ya, karena gue Muntah nggak mau tenaga gue terkuras di sono aja, karena ini masih banyak tempat yang bakal gue puterin. Gun. Guys, ini kayaknya tembus deh ke ruangan dalam. Kita kenapa nggak lewat sini aja sih? Ini tembus ke ruangan ini. Masa sih? Serius? Ini apa nih? Toilet juga toh? Coba ya gue lihat. Iya. Hah? Enggak. Apa sih? Hah? Apaan? Apa? Ini kayak ruangan yang nggak ada tembusannya gitu, kayak langsung tembok gitu. Tapi ini kayak banyak banget mereka kumpul sini. Lo bisa ngerasain sih, sumpah anginnya beda banget. Ayo Baby Fair harus ngerasain. No, anginnya beda banget. Ini kayak harus dirasain deh. Serius, kameramen satu ikut gue deh. Oh God. Mana Gue Lando? kepancing nih guys, kayak harus kesini gitu. Hah? Lando mana guys? Tadi pas Ini sorry gue baterai sama mati, Baby Fair karena gue langsung kesini karena kita kayak ngerasa ganti bahwa baterai, Lando udah nggak ada. di sini tuh kayak Gak apa-apa, seperti gak biasa apa-apa. kalau Iya. ruangan tuh kalau gue ngerasain tuh langsung kerasa gitu. Assalamualaikum. Auranya tuh kayak pusing, kayak pengat, tapi kayak ada yang mau ngasih tahu gue bahwa Assalamualaikum. di sini tuh kayak ada sosok nenek-nenek yang minta gue kayak ngasih tahu ke anaknya bahwa dia rindu anaknya gitu. Gue nggak tahu nih, kayaknya udah meninggal deh. Dan dia tuh tepat banget di ujung situ. Tuh apa Tuh, sih? di ujung situ. Ada foto. Oh iya, kita lihat foto ya. Guys, ini kayak foto-foto pengurusnya ini, tapi gue lihat salah satu. Gue sih kayak belum lihat satu sosok yang ada di foto itu, cuman Beneran. gue lihat di situ tuh kayak Lu ikut gue deh. nenek itu kayak ngasih tuliskan gue, dia kayak manggil cucu ya gitu loh. Gue Kayak nyari. dia kayak ngira gue tuh Kata, cucunya sini gitu. Ini kan maksudnya kayak ngasih tau gue bahwa gue tuh rindu cucunya gitu. Itu dia kayak ngomong di ujung sana gitu. Kita coba ke sampingnya. Gue tinggalkan dulu yang sini karena di sini kayak auranya tuh kuat banget. Baby mana ya?
Ini sebenarnya ruangan depan tadi ya? Ya. Ini masih kalian dengar ada suara air. Guys. Ini kalau baby udah langsung kasih tahu aja ya. Ini ngerasa nggak sih kayak suara air sama suasananya nyatu gitu? Ada kursi roda. Serius loh? Serius. Kursi roda? Iya. Boleh nggak sih gue ritual di sini? Kurang merinding. Demi sih. Kita nungguin baby V apa gimana nih? Aja dulu. Nungguin aja kali ya, karena dia lagi. Tapi ternyata kata kameramen di dalam itu ada kursi roda. Kita tunggu baby V-nya. Oke, gue sini kali ya, agak pitulnya. Assalamualaikum. Ada suara air ya? Ada suara air bukan sih? Guys, mereka udah mulai berdatangan. Jadi kru gue udah aman ya, ada semua ya. Ini ada ternyata baby di sini kursi rodanya. Sini ada kursi rodanya. Jadi kita coba masuk sama baby sekalian. Aduh, flu aku. Assalamualaikum. Oh shit. Kamu- Wow. Oh, ada Wow. daster. Wow. Guys, Ada boneka. ternyata ada bonekanya. Jadi kita agak bagian kayak karena ada kayak basah. Ini kok basah ya? Kan nggak ada tetesnya. Saya akan sedikit kayak gue coba untuk komunikasi ya, untuk kayak memanggil gitu. Gue mau tahu kenapa ruangan ini bikin gue tertarik untuk datang juga. Siapapun kamu yang ada dan pernah berada di kursi roda ini, saya minta kamu datang. Siapapun Anda, saya minta kamu datang. Siapapun Anda, saya minta kamu datang. Gue pusing. Kenapa? Lah, oh udah temen. Cantik siapa? Ella, siapa? Ella. Siapa ini? Ella buka maskernya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Bau pusing ya? Nenek udah lama di sini. Ini nenek apa kakek nih? Nenek Jo. Nenek udah lama di sini. Ini kenapa tertarik? Banjarmasin. Di Banjarmasin, cucunya. Nenek usianya berapa sekarang? 90 tahun. Wafat. Oh, wafatnya umur 90. Tinggalnya di sini. Kaget. Oh, di mana? Di mana? Di situ. Di mana? Situ ya. Mau dibantu? Mau dibantu nggak? Oh, Rabun.
Oh, sini dong. Dia nggak kelihatan ya, jadi masih dibantu ya. Katanya Lastri. Lastri. siapa namanya? Lastri. Itu siapa namanya? Nenek mau ngapain? Siapa kalian? Saya Guys, kayaknya kalian harus siap-siap. Kayaknya ini gue udah ngerasain bahwa di sana. Tapi gue nggak bisa masuk. Gimana dong? Gue takut masuk sana. Ini kayak dia punya magnet banget ini kursi roda ini. Dan gue tau penunggu kursi roda ini masih ada di kursi roda ini. Dan dia langsung lari ke kamar yang paling ujung. Gimana dong, bro? Gue kayak merasa kayak nggak kuat untuk ke arah sana. cewek cowok. Perempuan. Dan Ini sebenarnya dulunya ini paling banyak perempuan apa cewek sih? ini kayak banyak perempuannya. Perempuannya. Jadi kayak laki-lakinya tuh kayak dipisahin gitu sama perempuannya. Laki-laki kayak sebelah sana, gue nggak tahu ya. Nanti kita coba tanya. Tapi perempuannya kebanyakan sini. Dan pemilik kursi roda ini, dia bilang dia suka jalan sampai ke arah sana sendiri. Kenapa Ella apa yang ngerasain? Dan tadi kayak gue mau ngasih tau sama kalian, kalau tadi gue ngerasa kayak ada yang kayak dia ngerasa kayak ada kangen sama jadi Jangan didudukin. Apa? ini kayak kencing gitu, Iya, aku bau pesing aku tadi. Bau kayak pesing. kencing gitu. Tapi gue nggak berani ya kayak kayak gue akan kembali ke tempatnya. Kayak gimana dong kameramen itu? Kayaknya kita mesti ke situ nggak sih? Si Ella mual, Ella mual. Ya. Gue kayak belum terlalu kuat karena masih ada lagi space yang harus kita datengin, dan ini adalah kursi roda yang ternyata banyak banget. Gue tadi nggak kesurupan full, makanya gue masih bisa langsung melawan gitu, nggak kesurupan full. Dan salah satu tim yang tadi ngerasa kayak cucunya dilihat itu sekarang lagi ngerasa mual luar biasa. Bener kan ya? Lagi ngerasa mual. Aku mual, Dan ternyata aku dia mual. mual. Guys, kok ada besi kayak kursi roda ya? Dengar nggak sih? Tuh. Ella mual-mual, Ella di belakang. Oh, itu mulai agak ada sedikit sesuatu yang. Tapi gue gimana, baby? Itu suara apa ya? Kayak Itu suara kayak tetekan besi. di luar. Iya, tapi mirip banget kayak gue tuh. Coba. Kayak bisa tenang dulu nggak kita? Hah? Kita tenang Iya, dulu. iya, kita. iya. Jika kamu memang ada, tolong tunjukkan bahwa makin jauh gitu. Tolong yang namanya Lastri di sini, saya mau kamu menunjukkan di mana kamu berada. Saya tahu kamu ada di ruangan di sana. Dan di sini juga ada, saya tahu. Ini nama Lastri ada di sini dan dia tuh paling banyak di kursi roda karena dia stroke, baby. Tapi ini kayak pipisnya kayak banyak banget ya. Itu tuh ada ini ya, ada apa namanya? Topi Ada gitu. topi kayak pramuka gitu, guys. Apa? Guys, lihat dong. Kecok. Ini kayak salah satu tempat yang agak-agak mistiknya tuh kuat. Nah ya, Itu jadi apa nih? ini kayak dapur kotor gitu. Oh, coba deh, bidik aja. Gue paling ini deh, Mas.
Lu ngerasa nyesek nggak sih sini? Nyesek gua aja, badan gua kayak kaku gitu. Kayak berat gak sih? Berat. Gue tadi nggak kemasukan full, tapi gue kayak pengen dia keluar dulu karena gue pengen menjelaskan sama kalian bahwa gue menjelaskan satu. Kayak kering gitu tenggorokan aku. Kering. Kita bisa agak maju kecil nggak sih? Kayak kita harus ninggalin sedikit Ruangan ini. ke depan dikit karena kayaknya magnetnya dia nggak akan masuk. Cuma magnet yang dia akan ganggu adalah physically. Jadi fisiknya tuh kayak dibikin mual, dibikin nggak betah di ruangan ini, dan dibikin kayak nggak fokus kelingan, dan itu berat di punggung. Jadi coba deh kita agak maju dulu di depan. Ella. Nggak Bu. Ini siapa nih? Iya. Nek. Nenek di sini aja, nenek di sini aja. Sini. Iya, di sini aja ya. Iya. Duduk. Nenek kakak ini. Nenek. Oh iya. Umur berapa nenek? 95. Cicak ya? Udah lama tinggal di sini? Sampai mati. Matinya di sini? Di mana? Cantik. Makasih ya, Nek. Ramai sekali. Iya, Nenek, kita mau bersilaturahmi di tempat ini karena saya kan suka sama orang tua gitu. Roti. Nggak bawa roti, Nek. Roti. Nanti ya dikasih ya, Nek ya. Susu. Iya, nanti dikasih susu ya. Ya. Nenek namanya siapa? Fatimah. Coba. Fatimah. Aslinya orang mana? Aslinya. Ciamis. Terus keluarga nenek pada kemana semua? Buang saya. Kok jahat kok dibuang? Kenapa kok? Kenapa Nek? Kenapa kok dibuang? Menyusahkan mereka. Nenek sedih. Siapa yang naruh nenek di sini dulu? Putra saya. Putra nenek masih hidup? Entah di mana. Putranya nenek ada berapa? Ada berapa? 9. Ini pada nikah semua? Tinggalkan saya semua. Ada yang ngurus saya. Gak ada yang ngurus. Terus nenek punya cucu? Cucunya nenek tahu? Sama nenek? Tahu. Nenek kangen gak sama mereka? Tinggal pun mereka tidak ada yang mendatangi saya. Masya Allah. Jadi nenek ini waktu meninggal keluarganya nggak ada yang datang juga gitu. Jadi sama keluarganya ditelantarin. Nenek ini punya 9 anak dan semua anaknya benar-benar nggak peduliin nenek ini. Terus suaminya nenek? Suaminya nenek? Bapak ya. Sudah tiada. Duluan bapak atau nenek dulu? Adalah Astri. Kenapa? Itu siapa? Temannya? Jahat. Jahat. Kenapa? Jahat. Jahatnya kenapa? Ambil. Menjambak semua penghuni di sini. Dia yang ngerawat atau dia juga pasien di sini? Dia adalah orang yang didatangkan ke sini. Sama seperti kami. Dia tinggal di sini juga? Kursi roda itu miliknya
Tapi dia sering jambak-jambak, pukul-pukul gitu. Siapa ini? Siapa ini? Tenang, tenang, tenang. 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 Tenang, saya bukan orang jahat. Ini siapa? Jangan bahas saya. Saya nggak bahas. Anda udah lama tinggal di sini? Allahu Akbar. Nggak boleh kayak gitu. Sabar ya. Sabar. Santai, santai. Santai. Saya baby. Saya tidak ada niat maksud jahat datang ke sini. Saya mau doain dengan siapa ini? Saya tidak perlu doa. Kamu maunya apa? Saya mau kau tidak membahas saya dan keluar dari ruangan ini. Iya, nanti kita bakal keluar semuanya. Tidak ada izinmu ke sini. Saya izin sekarang. Siapa kamu? Saya baby. Saya baby T. Tinggalkan ruangan saya. Ya, nanti kita semua bakal tinggalin ruangan ini. Kalian semua mengganggu. Kita nggak mengganggu, Ibu. Maaf kalau Ibu nggak suka. Tapi saya niatnya bersilaturahmi. Saya bukan orang jahat. Ya, Pergi sebelum aku mengikutimu. kita punya kehidupan masing-masing, ya. Ya, kehidupannya kita masing-masing. Gak usah jauh-jauh. Sini aja. Saya orang baik. Nggak boleh kasar, nggak boleh kasar. Nggak boleh kasar, 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 ya? Ya nggak apa-apa ya. Nggak boleh kasar. Kenapa kamu kasar sama aku? Saya benci perempuan muda seperti kamu. Kenapa? Pernah? Dulu Anda pernah muda nggak? Ya Allah, kasar ya. Kita nggak boleh kasar ya. Nggak boleh kasar ya. Parat nih. Nggak boleh kasar ya. Kalando, keluar. Kalando, lawan, keluar. Saya masih ingin berada di tubuh anak ini. Iya, tapi nggak boleh menyakiti. Nggak boleh menyakiti. Kenapa kamu benci sama aku? Merebut suami saya. Siapa suaminya? Tidak ada, saya bukan orang jahat. Saya tidak suka suami orang nggak. Allahu Akbar. Gila ini. Kamu maunya apa? Tinggalkan ruangan ini. Ya keluar dulu. Saya masih betah berada di tubuh anak ini. Iya, kalau masih betah ya kita stay di sini. Keluar kalian. Keluar kalian. Udah cukup. Ini air nih bawahnya nih. Pusing ini becek. Berdiri. Kita ke depan. Lawan dulu. Siapa? Saya ingatkan. 3 hari setelah kau meninggalkan tempat ini, kau akan kena sial bertubi-tubi. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Saya ciptaan Tuhan yang bisa menghendakin itu Tuhan, ya. Nggak boleh kasar, ya. Sekarang ini siapa? Sama seperti yang tadi. Bukan? Sial, gua akan berada di hidupmu.
Oke guys, tadi gue sudah masuk ruangan itu dan ternyata ruangan kursi roda itu banyak banget hal-hal yang ternyata ngaco banget gitu, yang kayak masuknya tuh nggak ngerti dari ini terus masuk ini terus tiba-tiba kayak gue ngerasa kayak kita harus keluar karena gue udah kayak ngerasa muntah, terus kayak udah mulai gerasak nih, udah mulai kayak dia tuh udah mulai gerasak kemana-mana gitu. Selanjutnya baby aja yang ngasih tahu sama kalian karena gue masih kayak stabilin diri gue gitu. Iya tadi gue sempat diludahin sih ke tangan gue. 2 kali sih sempat kayak hinaan gitu, kayak kita belum dapetin se-ekstrem itu sih, maksudnya setelah itu, pertama kali episode digenggong itu, setelah itu baru ini ya yang agak-agak ekstrim. Karena tadi gue sempat ngerasa, karena setengah gue sadar tuh ngerasa kayak ngejambak salah satu orang, gue nggak tahu jambak dia atau siapa, tapi ya udah tuh. Dan sekarang kita berada di sorry guys, gue lagi netralin dan baby juga lagi ngerasa mual, tadi juga sempat muntah, makanya tadi gue shoot sendiri. Kita berada di inti dari salah satu intinya lagi setelah kursi roda yang tadi benar-benar ekstrim itu, kita berada di kamar mandi massal yang berderet ya. Ya ini adalah space terakhir setelah beberapa ruangan yang kita lihat, dan tadi kemasukannya nggak panjang, cuma pembicaranya ada, komunikasi ada nggak sih? Tadi ada, cuman jadi kayak karena baby nggak mau semakin liar, jadi lebih baik dihentikan. Ya kan baby, makanya kita keluar dan akhirnya kita space kita ngobrol makul, kita ada di kamar mandi seperti yang kalian lihat sekarang ini kamar mandi yang nggak tenang gue. Jadi kita maju. Ya. Ini kamar mandi ya dek ya. Duh, awas ini bahaya nih, kayak kabel listrik nih. Awas kameramen awas. Nih. Iya ini bukan ini paralon. Kalung ada kalung jatuh. Hah? Jadi ini kamar mandi yang ternyata jangan sentuh kali ya. Kalian bisa lihat kamar mandinya ini berderet panjang. Waduh. Awas deh, ada kubangan di samping. Setelah ruangan tadi kita lihat kamar mandinya berderet panjang dan dia sama seperti kamar mandi pada umumnya. Gue ngerasa sih tadi setelah sekian banyak tadi ruangan yang banyak tempat tidurnya itu ya Gun ya. Yang bikin mual sama tadi yang benar-benar intinya adalah di tempat ini ruangan apa kamar mandi? Tuh. Ruangan mungkin. Ruangan ya. Tuh nggak bisa mikir kayak. Ayo kita maju. Ya kita maju guys. Ya sayang. Kita maju. Ini masih ruangan. Sorry guys, kayak kita masih, demi kalian kita masih stabilin diri kita. Ternyata nih lama-lama jadi ruangannya bukan ruangan ini ya baby. Kayak ruangannya tuh ruangan kamar mandi terus jadi ruangan tersendiri gitu. Coba di sana apa tuh? Coba di shoot dulu dia pakai center biar kita tahu. Oh masih. Itu tembus yang tadi tuh kayaknya sih. Banyak sarang laba-laba. Tuh. Oh ya, kayaknya kita coba sampai ujung situ. Baunya mulai nggak enak ya. Kesing. Aduh, God. Gue ngerasa kesini-sini tuh kayak posisinya tuh kayak, oh kotor banget. Guys. Mending kita ke tengah. Ini kayak apa nih? Ini apa nih? Ini kayak bak. Ini udah space yang tadi ya, baby ya? Oh ini tembusan. Oh jadi tadi itu tembusannya tadi. Oh oke. Makanya supaya kita lebih singkat balik lagi waktu, aja mending. kita tadi udah sebenarnya mau kesini, cuman kita lebih ke tempat kursi roda. Tapi kayaknya di sini gue ngerasain apa-apa, tapi kayak ngerasain mual. Gitu aja sih. Nah, kita balik aja kali ya. Oke guys, kita sudah berada tadi di posisi pertama kali kita opening dan ternyata informasinya tadi sebelum kita masuk, krunya bilang bonekanya nggak ada. Boneka yang ada di atas kursi roda itu nggak ada. Kita dikasih tahu bonekanya nggak ada ya, gitu. Ternyata pas kita masuk ada. Terus itu, yang naruh boneka itu siapa? Nggak ngerti. Tapi tadi ekstrimnya tuh sunyi, suara sungai kecil gitu. Terus itu bikin kayak ruangan itu memang salah satu ruangan inti menurut gue. Penelusuran kita malam ini ruangan yang paling membahayakan menurut gue ya. Bukan membahayakan secara apa, tapi ruangan itu sih. Kalau baby gimana? Iya sih tadi aku yang berat banget ya di sekitar ujung sana sih. Di yang ruangan gede itu. Tapi bangunannya masih bagus. Ya bangunannya ini masih bagus, tapi memang benar-benar kayak orangnya keluar gitu aja gitu. Karena cuma banyak yang nyelip kecilin. tempatnya. Ya banyak ruangan yang juga, ternyata tembus-tembusan ya. Iya tembus-tembusan, muter-muter aja ruangannya. Gitu. Iya. Dan satu informasi lagi tadi kameramen gue yang satunya lagi itu ngelihat ada yang ngintip di ujung sana. Ya kalau disenterin, coba centerin ujung ruangan situ ya.
Iya, gue Yang jadi kayak sebelah masih mana? kayak nge-follow kita gitu, ngikutin kita. Tapi nah itu tuh ruangan itu tuh, yang persis di depan kita nih. Oh ini. Ya, iya. Oke. Itu samping ruangan tempat tidur, kerangka-kerangka tempat tidur. Oke guys, pada malam ini kayaknya penelusuran kita cukup sampai di sini. Ya. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sisi lain Baby V Official. Karena minggu depan kita bakal datang ke kota-kota kalian. Salah satunya yaitu Cirebon, Semarang, Jogja. Karena kita bakal tur ke sana. Jadi buat kalian yang para Pecinta horor. pecinta horor, pemburu hantu, ayo kita gabung bareng-bareng ya, kita bersilaturahmi. Nanti kita kalian bakal ketemu sama kita. Oke guys, seperti itu infonya. Jadi ntar kalau misalkan ada informasi tempat-tempat yang nanti daerah-daerah kita datangin, tempat-tempat seru, tempat-tempat horor, bisa kalian langsung ke Instagram. BBV, Dia nggak fokus guys. Gue juga mencoba Instagram Baby V. sisi lain BBV. Sisi lain Baby V, YouTube boleh komen juga di YouTube. Ya. Pokoknya tungguin, kita akan hadir di kota-kota yang sudah disebut Baby V. Oke Baby V, kita kayaknya pamit pada malam hari ini. Tunggu dulu. Ada yang dirasain lagi? Bentar. Jangan pamitan dulu. Nggak boleh pamitan dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Ada yang gue rasain itu, tunggu dulu. Jangan pulang dulu, bentar. Ini jam berapa nih? Jam 1:15. Kalau dia ngerasain kayak gini berarti ada yang masih mengganjal. Iya kan? Anginnya aja tadi biasa aja ya. Kalau tiba-tiba kita mau pamit, anginnya meriah Ini begitu. belum dimasukin ya ini tadi? Udah, cuma banyak pipis gitu. Sorry. Siapa yang kencing? Yang, guys, kayaknya Apa sih? emang ada yang, gue kayak ngerasa nggak sih di ujung sana tuh kayak ada yang nungguin kita gitu. Senterin dong. Bentar ya. Nah, itu ada yang nungguin kita di situ tuh. Di situ tuh. Tuh. Sumpah itu kayak ada yang nungguin kita di situ. Hah? Di depan pondok itu ada pintu tuh yang putih. Ya kayak ngintip gitu, kayak nungguin kita gitu. Semoga gue ngerasa sih nggak tahu dia suka atau gimana, tapi gue ngerasa supaya nggak nge-follow kita gitu loh. Supaya nggak ngikutin kita, maksudnya kayak, karena kan kayak ngeliat anak-anak muda gini, kayak ngeliatnya secara roh itu kan mereka nganggapnya kayak anaknya, cucunya gitu, secara rohnya orang-orang tua ya, gitu. Dan ya seperti gue kasih tahu tadi, kita cut itu karena terlalu ekstrim di ruangan itu. Dan ini kayak dia kayak mau ngikutin gitu. Gue ngeliatnya di posisi ini. Gimana itu, guys? Tapi di sisi lain juga ada bukan hanya nenek-nenek aja ya, tapi banyak juga makhluk-makhluk yang wujudnya Bukan nenek-nenek. nenek-nenek juga. Bukan kakek, nenek-nenek. bukan tua juga gitu loh, maksudnya ibaratnya gitu. Iya. Enggak. Sunyinya tuh sunyi beda, tapi kayak mereka tuh benar-benar ruangan yang kita datangin tuh mereka kayak menimbulkan keinginan mereka untuk timbul lagi gitu secara roh, lewat-lewat gitu-gitu kondisinya. Kan gimana? Kok kayak disuruh diem dulu di sini? Jangan pulang dulu. Gitu loh. Yang gue rasain sekarang, jangan pulang dulu. Tapi gue gak ngerti maksudnya itu apa. Gue juga. Di sini gue tenang. Di sini gue tenang. Tapi kalau pas di dalam sana itu rasanya kayak pusing gitu. Gue Oke, kayak guys. berasa bau pipis ya tadi. Dan pipisnya itu bener-bener baunya bau banget. Terus kayak berasa bau bedak, bau minyak-minyak kayak putih, bau-bau orang tua lah, kayak gimana ya, yang gue masih hirup nih sekarang. Tuh, bunyi cicak tuh. Tapi gue ngerasa energinya ada energi jahat banget Di mana? di belakang kameramen. Iya. Kayak itu energi jahat yang gue nggak tahu itu timbul. Nah itu tuh kayak gue nggak tahu timbulnya itu, gue nggak ngeliat roh ini dari awal. Gue nggak liat dia. Tapi tadi yang kita masukin ruangan yang ada dapurnya itu juga Parah lumayan itu. itu lumayan juga. Oke kameramen gimana nih? Kita cut, udah ya?
Udah close aja ya. Udah close aja, nanti selebihnya biarkan kita yang ngurus. Oke guys, sekali lagi kita pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya di sisi lain Baby V, di Baby V Official. Jangan lupa kalian lihat, subscribe, like, comment, and share, dan nonton terus karena nanti kita akan ke daerah-daerah kalian. Oke, saya Erlando. Baby V. Kita pamit Undur diri. dan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you.